أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengambil kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengambil satu kitab dalam satu kitab yang besar yang dinamakan Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berisi dengan tazkiyatun nafas. Kitab ini berisi dengan bagaimana seorang muslim hidup di zaman sekarang. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 306, yaitu masalah zuhud. Qala al-muallif rahimahullah, faslun fi bayani alamatuz zuhud. Zuhud itu artinya tidak suka atau meninggalkan dunia. Tidak suka artinya dunia itu tidak ditaruh di hatinya. Dunia itu ditaruh di luar hatinya. Dia punya harta, dia punya materi, tapi seluruhnya tidak ditaruh hatinya. Artinya bukan sesuatu pada diri seorang muslim. Pada pagi hari ini Imam Ibnu Qudamah mengatakan faslun fi bayani alamatuz zuhud, tanda-tanda orang yang zuhud. Tanda-tanda orang zuhud itu apa? Qad tazunnu anna tarikal mali zahidun wa laisa kadzalik fa inna tarkal mali wa izharut takhashshun sahlun ala man ahabbal madhi bizuhdi. Fakam min rahibin qad lazamad diyar wa qallalal mat'am wa qawahu ala dzalika hubbul mahabbah kama sabaqa zikruhu fi kitabir riya. Imam Ibnu Qudamah mengatakan kadang-kadang qad tazunnu anna tarikal mali zahidun. Anna ismu inna, anna tarika ismu inna, anna tarikal mali zahidun. Khabarnya ini adalah zahidun. Sesungguhnya kadang-kadang orang yang kita lihat dengan kasat mata kita
orang yang meninggalkan harta, orang yang tidak suka dengan dunia materi, itu kita katakan zuhud. Imam Ibnu mengatakan walaisa kadzalik, walaisa kadzalik, walaisa kadzalik, bukan demikian. Fa inna tarkal mali wa idharu tahassun sahlun ala man ahabbul madhi bizuhud. Ketahuilah wahai saudaraku, kata Imam Ahmad Ibnu Qudamah, anna tarkal mali, orang yang tidak suka dunia, tidak suka materi, tidak suka benda, kemudian dia nampakkan kezuhudannya, itu mudah. Sahlun ala man tarak, sahlun ala man ahabbal madhi bizuhdi, mudah untuk orang yang orientasinya kepada popularitas, mudah bagi orang yang suka dipuji, mudah bagi orang yang senang disanjung, mudah sekali bagi orang yang senang diagung-agungkan. Fakam min rahibin qad lazamat diyar wa qallalat ta'am wa qawahu ala zalikal hubbul madah. Tidak sedikit pastor-pastor itu rahibun, mereka menampakkan pakaiannya lusuh, kemudian makannya dikurangi, namun di dalam hatinya apa? Masih ada keinginan supaya dipuji, masih ada keinginan supaya disanjung, masih ada keinginan orientasinya supaya dikenal. Sebagaimana yang saya terangkan di Kitabur Riya, wala budda min zuhdi fil fuzulil amwali wal jahi jami'a hatta yakmula zuhdu fi khuzudin nafsi. Dan kata Imam Ibnu Qudamah mengatakan, hendaklah zuhud itu pada apa? Fuzulil amal, kelebihan. Jadi tidak semua orang yang kurang hartanya itu zuhud. Boleh jadi orang yang berlebihan bendanya, materinya, dia dikatakan zuhud. Hatta yakmula zuhda hatta yakmula zuhda fi khududin nafs, sampai zuhud itu pada dirinya. Artinya zuhud itu kadang bisa ngalah, bisa kita artikan dengan ngalah, kadang kita bisa artikan tidak suka atau menjauh dengan benda, dengan harta itu. Fa awwalu ma'rifatu zuhdi muskil. Wa qad qala Ibnul Mubarak afdalu zuhdi ihfa'u zuhd. Kata Imam Ibnul Mubarak, Imam Ibnul Mubarak ini tabi'in, seorang ahlul hadis. Ibnul Mubarak seorang ahlul hadis tekun, kemudian hidupnya itu memilih di parit, memilih di sugur, memilih di apa? Pasukan terdepan. Nah, itu Ibnul Mubarak. Beberapa ulama mengatakan kana yahujjus sana wa yujahidus sana. Imam Ibnul Mubarak ini setahun dia haji, setahun lagi dia di dalam perang, senang zuhud. Imam Ibnul Mubarak ini mempunyai teman namanya Fuzail bin Iyad. Fuzail bin Iyad ini orangnya suka zuhud, dia senang di Mekah, Ka'bah, karena memang Ka'bah itu adalah magnet orang yang senang beribadah. Semuanya kita ingin ke Ka'bah, dekat Ka'bah, tawaf, mencium Hajar Aswad, berdoa di Hijr Ismail, berdoa, semuanya adalah di Ka'bah, tempatnya itu Mekah.
Semua ingin demikian, beribadah tekun. Kemudian Imam Ibnul Mubarak ini menulis surat, ya abidal haramaini lau absortana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai saudaraku yang senang zuhud, wahai saudaraku yang tekun beribadah di dekat Ka'bah Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, sesungguhnya kalau kamu tahu lau absortana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sungguh demi Allah, kalau kamu tahu bahwa saya yakin bahwasanya ibadah yang kamu ibadah dekat Masjidil Haram, kalau melihat kenyataan fakta realita yang ada di Sugur ini, kata Imam Ibnul Mubarak, tal'abu, kamu adalah main-main. Itulah Imam Ibnul Mubarak. Kemudian apa jawabnya rahimahullah Fuzail bin Iyad berkata, wa qala Fuzail bin Iyad sodaqtah, benar kamu, sodaqta ya Aba Abdurrahman, sodaqta wahai Abu Abdurrahman, namanya Ibnul Mubarak. Diterima nasihatnya, bukan dibantah, diterima sarannya, bukan diacuhkan. Itulah keutamaan ulama-ulama dan sahabat tabi'in dahulu. Wa qad qala Ibnul Mubarak afdaluz zuhd ikhfa'uz zuhd. Yang dinamakan zuhud itu apa? Ikhfa'uz zuhd, menutupi dirinya supaya tidak dikatakan orang zuhud. Nah, waqad qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, afdaluz zuhdi ikhfa'uz zuhdi. Sesungguhnya zuhud yang paling utama, zuhud yang paling pokok itu adalah menutupi zuhud. Orang itu tidak nyangka zuhudnya ditutupi. Nah, itulah fillah rahimakumullah. Ini kata Ibnul Mubarak. Wa yanbaghi ayyu awila fi hadza ala salasi alamat. Kemudian ditambahkan, dan mempunyai 3 tanda, 3 ciri khas orang yang zuhud itu. Pertama, al-ula alla yafraha bimaujudin, hendaklah tidak bergembira, tidak bersenang-senang, tidak berfoya-foya dengan apa yang ada, dengan harta yang diterima, dengan benda yang dia punyai, dengan materi yang dia miliki. Allah yafraha bimaujudin, dia tidak senang dengan apa yang ada. Wala yahzan ala mafkudin, dan dia tidak sedih ketika benda harta materi itu hilang. Kama qala ta'ala likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid ayat 23. Agar likaila ta'sau, agar kamu tidak berputus asa apa yang lampau, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bergembira dan tidak senang dengan apa yang datang, yang didapatkan. Itulah tanda pertama, yaitu apa? Allah yafraha bimaujudin, dia tidak suka, tidak senang. Dia datang dengan yang, apalagi yang memberi itu yang subhat, sedih gundah.
Orang iman hatinya itu gundah gulana. Dia selalu menjaga yang halal, dia selalu menjaga yang baik. Itu prinsipnya orang beriman. Maka orang-orang dahulu itu, kata Imam Ibn Rajab, hartanya, ilmunya sedikit, namun barokahnya banyak. Sedangkan kita hari ini materi ilmunya banyak, tapi barokahnya sedikit. Itulah fillah rahimakumullah, alla yafraha bi maujudin wa hadza alamatu zuhdi fil mal. Dan ini tanda-tanda zuhud di harta, di benda, di materi. Jadi kalau kita mengetahui orang zuhud dan tidak, itu ketika dia mendapatkan rezeki, ketika mendapatkan benda, materi, bagaimana sikapnya? Senangkah, biasakah, atau yang lain? Yang kedua, as-saniyah ayyastawiya indahu zamuhu wa madihuhu wa hadza alamatuz zuhdi fil jah. Sama antara orang yang mencela dengan orang yang memakinya. Ya yastawiya indahu zamuhu wa madihuhu wa hadhihi alamatuz zuhdi fil jah. Dan ini adalah tanda-tanda orang zuhud. Al-jah itu pangkat, popularitas. Jadi kalau orang yang sudah mempunyai popularitas itu apa? Cobaannya orang yang mempunyai popularitas itu orang dipuji. Fulan dipuji. Apakah kalau orang mencelanya dia bersikap? Nah ini. Maka orang zuhud, orang yang mempunyai ketenaran, popularitas, orang dikenal banyak orang, namanya terkenal, itu kalau orang zuhud dia abaikan, dia sama. Apakah orang itu mencela, apakah orang itu menghina atau memujinya, bagi dia sama. Dan ini kebanyakan ulama itu mampu diuji harta, tapi terkadang tidak mampu diuji ujian popularitas. Wah, kenapa kok tidak saya? Kenapa kok tidak saya? Itulah ujiannya ulama. Kalau dia diberikan harta, mampu dia, bisa menahan. Tapi dengan popularitas, dengan adanya orang yang tidak memuji dia bingung. Orang yang zuhud diabaikan. Sama. Ada orang yang mencela, dia mengatakan kebenaran. Ada orang yang tidak mencela, memujinya, dia katakan kebenaran. Itulah fillah rahimakumullah. As-salisah ayyakuna unsuhu billah wal ghalib ala qalbihi halawatut ta'ah. Yang ketiga tandanya gantungannya itu hanya Allah. Gantungannya itu hanya Allah. Kembalinya kalau dia paham kembali kepada Allah, kembali apakah Allah itu setuju dengan perbuatan saya atau tidak, pertanyaan itu. Wal ghalib ala qalbihi halawatut ta'ah, kata Imam Ibnu Qudamah, dan tandanya adalah ada kemanisan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia umroh, dia haji, dia jihad fisabilillah, di dalam hatinya itu ada kesenangan tersendiri,
halawatul iman, manisnya iman, ketenangan sendiri tidak bisa dinampakkan. Ala qalbi halawatut ta'ah wa amma mahabbatud dunya wa mahaddu ta'ala wa huma fil qalbil ma'i kal qalma wal hawa fil qadah. Adapun orang yang cinta popularitas, cinta dunia, cinta harta, cinta materi dengan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata Imam Ibnu Qudamah seperti minyak dan air, tidak akan ketemu. Kalau di sini dikatakan kalma'i wal hawa, seperti air dengan udara. Fil qadah. Idza dakhalal ma' kharajal hawa. Kalau ada air, udara itu akan menguap, dia akan keluar. Fala yajtami'an, maka tidak akan pernah ketemu di dalam satu waktu orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang cinta dunia, popularitas, benda, harta, materi dan yang lainnya. Tidak akan satu ketemu. Apakah dia hari itu sekarang dia cintanya kepada Allah, orientasinya ridho Allah atau ridho manusia? Dalam satu waktu, hanya satu. Kata Imam Ibnu Qudamah, fala yastami'ani. Qala li ba'dihim illa ila amma ufdiyazud ilal unsil. Apa yang dinamakan zuhud? Dikatakan zuhud kalau gantungannya itu hanya Allah, dia pasrahkan kepada Allah, dia hiraukan apakah manusia itu menghinanya, dia hiraukan apakah manusia itu memujinya. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi kulli zaman wal makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.